Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali teman-teman. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai dua saham, yang satu saham yang lagi mahal dan yang satu lagi saham yang lagi murah. Dan tentu saja ini merupakan keyakinan dari kami ya teman-teman. Jadi menurut pendapat kami, ini adalah tambahan informasi ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, selamat datang kembali di Cuan Insider dan sekarang itu hari Selasa tanggal 10 jam 15.45. Oke, jadi seperti yang kalian lihat nih 15.45 atau 15 menit lagi jam 4 sore. Jadi teman-teman sebelum kita mulai pembahasannya kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman disclaimer-nya. Buat yang nggak bisa baca, ya yang buta huruf, yang baca aja mesti dieja, aku kasih tahu lagi. Ini merupakan tambahan informasi, bukan ajakan jual atau beli. Jadi kalau kalian mau pergi ke dalam medan perang, kalian itu butuh informasi sebanyak-banyaknya mengenai situasi peperangan yang sedang terjadi. Jadi ini anggap aja ini tambahan informasi buat kalian. Oh, mau beli atau mau jual. Oke, bukan buat ini ya, bukan bukan buat ajakan jual atau beli ya. Oke, jadi kita mulai aja teman-teman. Nah, kita mulai dari saham yang menurut kita lagi murah dulu nih teman-teman. Oke. Nah, yang murah di sini ini menurut kita, sekali lagi ini menurut pandangan kita itu PGO teman-teman. Kenapa kita murah? Menurut kita murah teman-teman. Nah, ini kita akan bahas ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman PGO, kalau kalian mau lihat masuk ke charting weekly-nya, ini weekly ya. Nah, weekly itu dia sedang mengalami downtrend, terus dia uptrend lagi, kemudian dia lagi mau downtrend nih, downtrend lagi, dan saat dia downtrend lagi ke bawah sini, ini bukan nih artinya mau counter ini ya, bukan mau counter the trend ya, tapi lebih ke arah kayak, kemungkinan besar dia harus naik lagi dong, karena ini balik lagi, ini perusahaan yang cukup lumayan bagus gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke daily, kita bisa lihat lebih jelas nih teman-teman nih. Dia naik, turun, terus dia naik lagi, terus dia turun ke bawah, terus tiba-tiba dia mulai naik lagi nih. Pertanyaannya sekarang kan resikonya gimana kalau kalian mau masuk kan? Nah, gini teman-teman, di sini aku sudah kasih lihat teman-teman, kalau kalian masuk sekarang ya di 1135, nih kalau kalian mau lihat harga PGO sekarang kan di 1135 ya. Jadi kalau kalian masuk ke PGO sekarang dan dia turun ke bawah ke area supply di sini, itu kalian bisa kemungkinan rugi 12%. Atau kalaupun dia jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah sini, ke wilayah yang kemungkinan kita bisa bilang dia crash, itu kalian bisa rugi sekitar 28%. Nah, balik lagi, terserah kalian nih. Makanya sebenarnya teman-teman, aku tuh lebih suka ngebahas saham tuh seperti ini, teman-teman. Jadi, skenario yang kemungkinan akan terjadi. Jadi kalau misalnya kalian trading itu kan sama kayak kalian pergi ke medan perang gitu kan, kalian harus menganggap market itu musuh kalian gitu loh. Jadi market itu kemungkinan bergeraknya gimana sih? Apa sih yang akan mereka lakuin? Jadi kalau misalnya market ini dia langsung naik ke atas misalnya, apa yang akan terjadi? Tapi kalau misalnya dia turun ke bawah baru naik lagi, apa yang akan terjadi? Kalau dia terjun ke bawah terus sideways, dia naik lagi, atau apakah dia akan bentuk crash ke bawah sini, dia bikin orang panik, terus dia naik lagi. Apa yang harus kalian lakuin, gitu kan? Nah ini kan, tapi kalau misalnya kalian mau bahas ini kan akan pembahasan satu saham aja bisa 1 jam sendiri gitu loh. Sementara kayaknya kalian lebih senang lihat orang joget-joget gitu kan. Jadi ya kita bahas singkat-singkat aja. Nah, jadi nah ini aku udah bahas resikonya ya kalau kalian masuk sekarang antara 12% atau 28%. Dan kalau misalnya kalian sabar, udahlah aku mau nunggu di bawah aja. Let's say ya, mari kita berandai-andai kalian beli di 990. Nah, wilayah ini nih misalnya kalian beli. Kalaupun dia jatuh ke bawah, kemungkinan rugi kalian itu di 18%, teman-teman. Dan kalau kita bicara keuntungan, semisal kalian masuk sekarang terus dia naik ke atas ke arah sini wilayah target terdekat itu kalian bisa dapat sekitar 15% nih. Kalau kalian beli di bawah itu kalian bisa dapat sekitar 30%-an. Dan kalau misalnya ke menengah, misalnya kalian dari beli di bawah terus dia naik ke atas nih,
itu kalian bisa dapat 52% tuh teman-teman. Kalau misalnya kalian beli sekarang, ya sekitar 35%-an kalau misalnya kalian masuk ya, kalau harganya naik ke atas. Sekali lagi kalau naik ke atas. Tapi kalau misalnya jatuh ke bawah ya kalau misalnya kalian bisa lihat, itu kalian bisa rugi 28%. Nah, kalau misalnya kalian itu belinya di bawah, di bottom sini, ya, di area supply-nya, dan dia terbang naik ke atas, bentuk higher high-nya dia, itu kalian bisa dapat 83%. Dan jelek-jeleknya kalau dia crash teman-teman, ya, semisal dia crash ke bawah sini ke 18, turun ke 800-an perak dan kalian bisa minus sekitar taruhlah kalian bisa minus 20%-an ya 28%. Kalian masih bisa dapat dividen nih teman-teman. Dia masih ngasih dividen nih setidaknya dari 2003, 2004, 2005 mereka bagi-bagi dividen. Jadi ya seenggak-enggaknya kalian masih bisa dapat dividen gitu loh. Nah, sekarang kita pindah ke saham yang menurut kami sudah mahal, teman-teman. Nah, ini adalah saham yang menurut kami mahal, yaitu saham dari BRMS, teman-teman. Nah, BRMS sendiri, teman-teman, kalau kita lihat ya harga sekarang itu semisal, oh udah closing BRMS itu berapa terakhir? Di 1175 ya terakhir ya. Higher-nya dia last ini 125 nih, 1025. Oke, kalau kita lihat ke BRMS, misalnya dia di sini dia anunya. By the way ini delay ya teman-teman, delay sekitar 15 menitan grafiknya. Nah, kalau kita lihat BRM sendiri teman-teman, ini weekly, secara weekly dia tuh ada di equilibrium. Ya, kalian bisa lihat ini dia naik, terus dia turun ke bawah, dia naik lagi. Nah ini kita nggak tahu nih, habis ini dia mau kemana nih si BRMS. Tapi kalau kita lihat daily, kita bicara resiko dan keuntungan ya, risiko dan rewardnya. Kalian bisa lihat kalau kalian masuk sekarang, kalaupun dia jatuh ke bawah sini ya ke area supportnya itu ada di 18%. Kalian sudah minus 18%. Dan kalaupun dia naik, di sini kan ada gap nih. Ini ada gap yang mungkin dia akan masuk ke sini terus dia turun lagi gitu, dia akan koreksi lagi. Jadi kemungkinan kalian bisa cuma dapat 15%. Jadi risk and reward-nya aja ini lebih besar dia punya resiko ya di 18%. Dan kalau kalian masuk sekarang kemudian dia crash ke bawah nih ke area support, ke support ya ke daerah ininya dia nih, apa supply-nya dia, itu kalian bisa rugi 43% teman-teman. Dan kalau kalian beli di area support, itu kalau dia naik ke atas ke area atas sini itu kalian bisa dapat 41%. Dan kalau misalnya dia turun ke bawah, misalnya kalian beli daerah supportnya di sini, kemudian dia turun ke bawah ke wilayah 5.800, itu kalian bisa rugi sekitar 30%. Dan kalaupun kalian beli di area supportnya sini, kalau dia naik ke atas ke higher high, kalian itu cuma dapat 63% teman-teman. Dibanding yang ini, kalau kalian beli di situ kan kalian bisa dapat setidaknya itu 83% ya. Bahkan di sini jelek-jeleknya aja kalau misalnya kalian ambil dari bawah sini, semisal dia ke atas sini, itu 50% tuh teman-teman untuk PGO. Jadi kalau BRMS itu dia yang aku bilang BRMS ini udah mahal teman-teman karena resiko sama rewardnya dia ya nggak cocok lah gitu kan. Ini ya tapi balik lagi dan ditambah satu lagi nih teman-teman, dia BRMS itu tidak bagi-bagi dividen. Nah, keunggulan dari BRMS itu apa? Jadi ini aku itu tanya ke ChatGPT ya. Karena kalau misalnya ini agak males gitu untuk ngasih ininya. Nah, ini kalau kita tanya ChatGPT, memang sih ChatGPT itu nggak 100% benar ya, tapi kalau ini bisa buat referensi lah ya. Kalau untuk perdagangan harian memang BRMS tuh jauh lebih aktif diperdagangkan dibanding PGO ya. Dan dominasi pelaku pasar juga memang retail sangat dominan di sini. Cuma makanya kalau karena retail banyak yang masuk, dia sangat resikonya itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Jadi ya balik lagi kalian mau pilih mana antara BRMS atau BGO gitu loh. Apakah kalian mau saham yang benar-benar liquid
ya BRMS, tapi ya dengan segala resikonya yang kalian bisa lihat di sini. Atau mau PGO yang cenderung lebih aman lah ya, cenderung lebih besar ininya atau ya, tapi ya balik lagi terserah kalian. Kalian tipikal yang seperti apa karena ya kalau aku sendiri sih lebih seneng ngebahas seperti ini, tapi sepertinya kalau bahas itu lama teman-teman bener asli dan banyak banget hal-hal yang mesti diperhitungkan gitu. Jadi ya gitu aja teman-teman dan sekarang itu hari Selasa tanggal 10 ini 15.55. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.